Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas ujian tengah semester. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama Nurul Aini dari Prodi Ilmu Komputer dengan NIM 2301040300006. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang membangun jaringan di sebuah perusahaan. Sebelum pada inti pembahasan, saya akan menjelaskan apa itu jaringan komputer. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah jaringan yang dihubungkan secara elektronik antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Setiap titik akhir dalam suatu jaringan memiliki tanda pengenal yang biasa disebut dengan alamat IP atau alamat media akses kontrol. Tujuan dibuatnya jaringan komputer. Tujuan dibuatnya jaringan komputer adalah agar data dan informasi yang dibawa pengirim sampai kepada penerima dengan akurat. Dengan begitu, pengguna dapat melakukan komunikasi jarak jauh dengan mudah. Selanjutnya, inti dari pembahasan ini yaitu bagaimana membangun jaringan di perusahaan. Jaringan di perusahaan adalah infrastruktur perangkat keras dan perangkat lunak yang menghubungkan komputer, server, dan perangkat perusahaan lainnya. Hal ini memungkinkan karyawan untuk terhubung ke sumber daya bersama dan menyediakan akses ke aplikasi internal dan eksternal. Sebuah perusahaan besar mungkin memiliki jaringan perusahaan yang luas yang menghubungkan gedung-gedung di sekitar kantor pusatnya dengan internet berkecepatan tinggi dan kebutuhan lainnya. Jaringan perusahaan juga dapat ditemukan di bisnis kecil yang bekerja di jaringan area lokal atau LAN. Apa yang dilakukan jaringan perusahaan? Jaringan perusahaan mencakup berbagai komponen perangkat keras termasuk router, sakelar, firewall, dan penyeimbangan beban. Komponen perangkat keras ini mendukung aplikasi perangkat lunak seperti sistem operasi dan perangkat lunak manajemen jaringan, serta prosedur dan proses yang bekerja sama untuk membantu perusahaan bertukar data. Untuk memfasilitasi komunikasi antar perangkat di jaringan perusahaan, kemungkinan juga ada router atau sakelar di suatu tempat di sepanjang jalur. Jenis-jenis jaringan perusahaan. Ada 3 jenis umum jaringan perusahaan. Yang pertama, jaringan area lokal atau LAN. Yang kedua, jaringan area luas atau WAN. Yang terakhir yaitu jaringan awan. Yang pertama yaitu jaringan area lokal atau LAN. Local Area Network atau LAN adalah jenis jaringan komputer yang menghubungkan komputer dan perangkat jaringan lainnya seperti printer jaringan, smartphone, dan tablet yang memiliki koneksi kabel atau nirkabel bersama ke server atau gateway internet. Jaringan ini biasanya menghubungkan komputer dan perangkat lain di area kecil seperti gedung perkantoran. Ini lokal karena hanya mencakup area geografis yang terbatas dan biasanya menggunakan kabel untuk menghubungkan perangkat. Karena LAN mencakup ruang kecil, tidak ada banyak kekhawatiran tentang keamanan atau privasi. Yang kedua, jaringan area luas atau WAN. Sebuah jaringan area luas atau WAN adalah jaringan komputer yang mencakup jarak yang lebih besar dari LAN. WAN dapat menjangkau kota, negara bagian, negara atau bahkan benua. Berbeda dengan LAN yang menggunakan kabel untuk konektivitas. WAN sering menggunakan saluran telepon atau gelombang radio untuk berkomunikasi antar node jaringan. Internet adalah salah satu contoh WAN. Yang terakhir yaitu jaringan awan. Jaringan awan adalah sebuah konsep komputasi yang memanfaatkan jaringan internet sebagai media untuk mengakses layanan komputasi seperti server, penyimpanan, basis data, dan masih banyak lagi. Dalam implementasinya, terdapat skema desain pembangunan sebuah jaringan komputer yang dikenal dengan istilah topologi. Topologi jaringan adalah sebuah struktur atau susunan koneksi antar perangkat yang terdapat dalam suatu jaringan komputer. Topologi jaringan menentukan bagaimana perangkat dalam jaringan berkomunikasi satu sama lain.
Yang pertama yaitu topologi bus. Topologi bus merupakan topologi yang mempunyai kabel tunggal yang masing-masing workstation dan server saling terhubung. Kelebihan dari topologi bus sendiri yaitu ketika melakukan pengembangan jaringan dan workstation baru akan tetapi tidak mengganggu workstation yang lain. Kekurangan yang dimiliki adalah ketika kabel mengalami kerusakan atau putus, maka akan mengalami gangguan pada keseluruhan jaringan. Yang kedua yaitu topologi ring. Topologi ring atau cincin merupakan topologi yang terbentuk ketika semua perangkat telah terhubung, sehingga menyerupai cincin atau berpola lingkaran. Jadi setiap workstation akan menerima informasi dari satu perangkat ke perangkat lain. Selanjutnya yaitu topologi star atau bintang. Topologi star merupakan topologi yang masing-masing workstation memiliki jalur yang terhubung langsung melalui server atau hub. Kelebihan dari topologi ini adalah jika salah satu workstation mengalami gangguan, maka tidak semua jaringan akan mengalami hal yang sama, dikarenakan setiap workstation memiliki jalur atau kabel sendiri. Selanjutnya yaitu topologi tree. Topologi tree merupakan gabungan dari topologi star dan bus. Topologi jaringan ini menyerupai bentuk akar pohon yang dapat dibilang hanya perangkat hub saja yang terhubung langsung menuju bus pohon, dan setiap hub berfungsi sebagai akar dari pohon. Kelebihan dan kekurangan dari topologi ini sama dengan topologi bus dan star. Namun dengan menggunakan jaringan pohon ini mendukung adanya perluasan jaringan yang lebih baik. Yang terakhir yaitu topologi mesh. Topologi mesh sering dipakai ketika terdapat suatu kondisi di mana tidak adanya hubungan komunikasi yang terputus secara absolut antar node dalam sebuah jaringan komputer. Antar perangkat akan terhubung secara langsung selama masih dalam jaringan yang sama. Kelebihan dari topologi ini adalah komunikasi antar komputer yang lebih cepat serta keamanan yang lebih terjamin. Sedangkan kekurangan dari topologi mesh adalah memerlukan biaya yang lebih besar dalam penyediaan kabel. Selanjutnya yaitu cara kerja perangkat jaringan saat terhubung dengan internet. Internet sebagai jaringan komputer global memungkinkan pertukaran data dan informasi antar perangkat dari seluruh dunia dengan prinsip dasar konektivitas. Cara kerja internet adalah dengan mengirimkan data dalam bentuk paket melalui berbagai titik akses, router, dan server. Meskipun internet membawa banyak kemudahan dan peluang, seperti belajar dan berkomunikasi tanpa batas geografis, ia juga membawa tantangan seperti isu privasi dan penyebaran informasi palsu. Untuk memanfaatkan internet dengan optimal, pemahaman mendalam tentang cara kerja internet sangat penting. Sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.